maka saya sama seperti nomor, saya akan exclude, tidak akan gunakan. Nah, seperti ini. Kemudian, ketika statusnya no problem, maka kita next. Terus kemudian data beasiswa, set data beasiswa 2. Nah, saya karena sudah ada data beasiswa. Finish. Nah, isian datanya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari desainnya. Oke. Terus selanjutnya kita akan mendesain dari data tadi ke rapid manner. Yang hal diperhatikan adalah kita siapkan new blank atau proses baru. Oke. Kita simak. Nah, pertama hal yang dilakukan adalah tadi saya datasetnya adalah dataset beasiswa 2. Kita tarik, drag and drop. Nah, di sini udah di set. Terus kemudian kita search operator yaitu set rule. Set rule 2. Bisa double klik, bisa drag and drop. Saya coba double klik. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah saya pilih split validasi atau validasi. Nah, ya, saya siapkan dulu. Terus kemudian kita konektorkan dari dataset, terus kemudian ke set rule, kemudian ke validasi, terus dari model ke result, dari training ke result, nah, average ke result. Nah, itu sama. Nah, selanjutnya adalah kita klik double klik di validation, kita akan membuat di sini ada training, di sini ada testing. Hal yang perhatikan teman-teman, di sini akan di training akan diisi dengan metode yang digunakan. Nah, tadi kita akan menggunakan decision tree, maka kita di search di operator, maka kita cari decision tree. Nah, kita drag and drop. Lalu kemudian kita nyari apply model. Apply model. Nah, kita kategorinya dicari, double klik boleh, ada, tinggal drag and drop. Oh, sorry. Ini nggak bisa. Kita drag and drop. Nah, mudahkan. Kita geser. Nah, terus kemudian kita cari perform untuk mengukur performa dari algoritma tersebut atau hasilnya, performance. Nah, cari yang hanya perform. Nah, di sini drag and drop. Nah, saya kata di sini desain bebas, mau di atas mau di bawah, yang penting nanti konektornya sama. Tadi dari cara mengembalikan adalah klik teman-teman proses di menu awal ya di sini. Nah, untuk melanjutkan ke data tadi, maka teman-teman double klik di validasi. Nah, seperti ini. Nah, pada menu proses sebelumnya sudah dilakukan konektor. Nah, sekarang kita akan lakukan konektor ke decision tree. Terus kemudian kita sambungkan, kita hubungkan. Nah, terus di sini kita hubungkan. Nah, dari apply model kita perform dan kita hubungkan dari perform ke result. Nah, sambungkan. Kita coba dulu. Nah, oke. Nah, di sini ada record parameter missing, artinya klik on set rule display add parameter. Di sini saya belum mengeset parameternya atau label. Ini perhatikan ya, karena decision tree ini adalah masuk kategori model klasifikasi. Artinya algoritma decision tree ini atau C45 ini tergolong dengan model supervised learning atau dengan tujuan atau label. Artinya kita set awal label kita apa atau tujuan kita apa atau juga targetnya kita apa. Kita escape untuk menghilangkan notif. Nah, terus kemudian kita taruh kursor kita, klik di set rule, terus kemudian ke parameter kita. Nah, atribut name-nya kita pilih, terus kemudian beasiswa kita pilih atributnya, jadikan apa?
beasiswa itu akan saya jadikan sebagai label. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya kan kalau lihat dari data setnya itu, nih, data setnya itu adalah tidak mendapat beasiswa, mendapat beasiswa. Artinya atribut ini saya akan jadikan bagaimana klasifikasi versi saya bahwa si laki-laki itu adalah dia tidak, laki-laki nomor satu itu adalah tidak mendapat beasiswa. Tetapi versi algoritma C45 atau decision tree bisa menjadi dia menjadi dapat. Nah, kita lihat analisa dari si Rapid. Ya, seperti itu kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini ada perform, di sini ada decision tree, terus kemudian di sini ada example. Nah, terus kemudian perform di sini. Yang pertama muncul ada kita bahas perform. Nah, yang diperhatikan teman-teman adalah di sini akurasinya adalah 20%. Sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Ini ketergantungan pada data yang kita sediakan. Yang saya sediakan adalah datanya dari 18. Artinya kalau misalkan datanya lebih banyak lagi, akurasinya bisa bagus. Makanya nanti ketika studi kasus teman-teman dilakukan penelitian, maka datanya itu adalah data yang banyak. Artinya untuk melihat akurasi bagus atau tidaknya adalah tergantung pada data inputan kita. Jadi mohon diperhatikan. Pada kasus ini saya menggunakan data beasiswa, tetapi datanya hanya versi sedikit saja. Jadi kalau misal datanya banyak akan menjadikan akurasinya lebih baik lagi. Nah, di sini 20. Nah, cara membacanya adalah seperti ini teman-teman. Prediksi tidak mendapatkan beasiswa. Nah, kalau kita prediksikan di sini, prediksi tidak mendapatkan beasiswa, ternyata hasil dari rapid manner dengan algoritma C45 atau decision tree benar. Kalau true kan kita benar, berarti true tidak mendapat beasiswa. Atau saya cara membaca dari akurasi seperti ini adalah saya contohkan seperti ini. Saya kasih not. Oke. Oke, saya cara membacanya adalah prediksi tidak mendapat beasiswa, berarti saya di sini satu, prediksi tidak mendapat beasiswa, maka true-nya adalah di sini true tidak mendapatkan beasiswa adalah 0, berarti benar. Berarti ternyata saya kan pakainya ternyata tidak mendapatkan beasiswa. Saya copy hasilnya. Kalau ini versi kita, ini adalah versi C45-nya atau decision tree-nya. Sebanyak 0. Dan tidak 0 itu dari mana? 0 itu adalah dari sini, dia tidak ada. Terus kemudian yang kedua adalah prediksi tidak mendapat beasiswa, ternyata mendapat beasiswa sebanyak 2. Nah, berarti saya copy aja. Nah, prediksi tidak mendapat, ternyata mendapat beasiswa sebanyak 2. Nah, seperti ini. Cara baca prediksi tidak mendapat beasiswa dan ternyata mendapat beasiswa adalah 2. Nah, seperti itu. Terus kemudian prediksi mendapat beasiswa ternyata versinya adalah hasil dari perhitungan decision tree adalah dia true tidak mendapat beasiswa sebanyak 2. Maka saya copy aja di sini, copy. Nah, sebanyak 2. Nah, ini. Seperti ini cara bacanya teman-teman. Terus kemudian yang terakhir
prediksi mendapat beasiswa ternyata adalah mendapat beasiswa sebanyak 1. Nah, seperti ini. Nah, 1 benar. Nah, seperti ini cara membahas tentang perform vektornya. Nah, deskripsinya ada di sini. Nah, tidak mendapatkan beasiswa. Nah, ini deskripsinya. Kalau ini secara tabelnya. Oke, selanjutnya adalah decision tree. Kita akan ngecek hasilnya ke tree-nya. Nah, decision tree. Kalau lihat dari sini tree-nya, cara membacanya adalah teman-teman bisa menggunakan deskripsi. Artinya ketika ada rule-nya ada 2, ada waktu studi. Nah, di sini ada 2, waktu studi kurang dari 8 semester dan waktu studi lebih dari 8 semester. Nah, sini kan lebih dari sama dengan 8 semester, artinya semesternya lebih dari 8. Nah, kalau misalkan secara graf seperti ini, nah, tapi saya akan membahasnya untuk memudahkan teman-teman kita membaca deskripsinya. Nah, waktu studi kurang dari sama dengan 8 semester yang jenis kelamin laki-laki itu mendapat beasiswa. Nah, jenis kelamin laki-laki nih, jenis kelamin laki-laki nah, mendapat beasiswa itu tidak mendapat beasiswa 0 dan mendapat beasiswa adalah 2. Nah, berarti kita coba cek di tree-nya jenis kelamin. Nah, di sini. Nah, kalau di sini kan tidak ada isinya berapa. Tapi kurang dari 8 semester jenis kelamin sudah mendapat laki-laki mendapat beasiswa. Nah, di sini ada keterangannya mendapat beasiswa, tidak mendapat beasiswa, nah, dan mendapat beasiswa. Lebih enaknya kita bahas di deskripsi. Artinya laki-laki mendapat beasiswa yang kurang dari itu, tidak mendapat beasiswa 0 dan mendapat beasiswa adalah 2. Jadi ada keterangannya. Terus kemudian jenis kelamin perempuan tidak diprediksi tidak mendapat beasiswa, ternyata tidak mendapat beasiswa 1 dan mendapat beasiswa 1. Ini prediksi dan ini hasil dari rapid. Lalu kemudian waktu studi. Nah, waktu studi kurang dari, kalau tadi kan kurang dari, ini lebih dari 8 semester. Sorry, ini waktunya adalah lebih dari 8 semester. Nah, yang diperhatikan adalah, mohon maaf ada intermezzo, ada suara motor lewat. Oke, kita lanjut. Nah, bentar ada motor lagi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau lebih dari 8 semester, maka IPK-nya yang diperhatikan tadi kan IPK-nya ada 3. IPK yang antara 2 sampai 2,75 mendapat prediksinya mendapat beasiswa adalah tidak mendapat beasiswa ada 0, kemudian yang mendapat beasiswa adalah 2. Nah, terus kemudian IPK dari 0,276 sampai dengan 3,5 yang diprediksikan tidak mendapat beasiswa, tidak mendapat 5 dan mendapat beasiswa adalah 4. Nah, itu. Nah, terus kemudian IPK 3,51 sampai 4 tidak mendapatkan beasiswa, terus kemudian diprediksinya hasilnya adalah diklasifikasinya adalah tidak mendapat beasiswa 1 dan mendapat beasiswa 2. Nah, ini algoritma rule dari C3. Putusannya seperti ini, tapi secara graf adalah seperti ini. Kita bisa zoom in, zoom out. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Eskom. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.